Masya Allah, sahabat yang dirahmati Allah, al-barakatu fi bukuriha. Keberkahan hari kita yaitu di pagi hari. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kebugaran, taufik hidayahnya, inayahnya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan berikut kita akan masuk yaitu di bahasan ayat yang ke-6 dan ke-7 sahabat. Adapun ayat yang ke-6 dan ke-7 ini adalah ciri-ciri orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Cukup 2 ayat di surah Al-Baqarah berbicara tentang ciri-ciri orang kafir. Di zaman Nabi orang kafir sudah nggak ada, orang munafik juga nggak ada, dihabiskan. Tetapi kemudian yang tertinggal adalah ciri-ciri daripada orang-orang kafir. Innal ladzi, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir itu, sawaun alaihim, sama saja atas mereka. A'anzartahum, apakah kamu memberikan peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, atau tidak diberikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak beriman, nggak percaya. Antara nasihat baik, nasihat buruk, mereka tidak memperhatikan. Mereka berjalan dengan egonya sendiri. Mereka tidak mau mengindahkan perintah Allah. Mereka tidak mau mendengar nasihat. Mereka tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Mereka mau menjalankan agama ini tapi semaunya, yang sesuai dengan nafsunya. Mereka tidak mau mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ciri-ciri mereka itu adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, ajakan kebaikan-kebaikan. Jika mereka keras hatinya untuk menerima perintah Allah, menerima nasihat-nasihat agama, maka mereka termasuk ke dalam kafir, yaitu orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Jadi orang kafir itu bukan hanya sekedar penyembah-penyembah berhala, tidak. Mereka juga bertuhan dan taat dengan perintah Tuhan mereka menurut mereka. Tetapi kalau kita umat Islam ini, kelihatannya Islam ada, tetapi mereka susah untuk diberikan nasihat-nasihat agama. Apa itu kafir? Kafir itu adalah menyembunyikan kebenaran. Mereka mengingkari kebenaran, mengingkari akan adanya alam akhirat, alam kubur. Mereka yakin tentang alam akhirat, alam kubur, tapi mereka main-main, mereka tidak takut. Jadi ciri-ciri orang kafir itu bukan hanya sekedar mereka itu tidak ibadah, tapi mereka mengingkari kebenaran. Itu yang dimaksud dengan kafir. Khatamallahu ala qulubihim, karena mereka ditutup hatinya. Wa ala sam'ihim, telinga batin mereka ditutup. Wa ala absarihim, mata batin mereka ditutup. Ghishawah, dengan tutupan yang tebal. Kalau kita menutup pintu, sudah ditutup, digembok, dikunci, habis dikunci, kemudian disegel, 3 tutupan. Nah, walaupun azan dekat masjid, tapi mereka nggak mau mendatangi azan. Walaupun mereka mendengar pengajian di dekat rumah, tapi mereka nggak mau mendatangi pengajian. Dibacakan Al-Quran, mereka nggak mau mendengarkan Al-Quran. Ada yang sudah bisa baca Al-Quran, tapi mereka meninggalkan Al-Quran. Banyak sekali orang yang mengaku dirinya paham dengan agama Islam, tapi mereka ternyata jauh banyak menyesatkan orang lain. Karena mereka dijadikan panutan, tetapi mereka tidak memberikan contoh sebagaimana contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ideologi agama ini mulai berubah. Kalau dulu orang takbiran kumpul di masjid, membaca takbir, tahmid, tahlil. Setelah itu mereka bersalam-salaman. Sekarang sudah tambah keren. Karena terjadinya pergeseran ideologi agama, ada namanya DJ takbiran. Jalanan penuh. Kita tidak tahu apakah mereka sudah melaksanakan sholat isya atau belum, berkumpul di sana. Nauzubillah min dzalik. Ada yang takbiran sampai khamar dingin, sambil mabuk-mabuk. Mereka berpakaian, memakai imamah, memakai jubah. Maka ini agama ini seperti
tanaman yang sudah rapi ditanam, kemudian mereka injak dan acak-acak. Begitulah pergeseran ideologi pemahaman agama. Ada yang beralasan ini cara kita untuk mengumpulkan massa umat Islam. Tidak begitu, saudaraku. Ideologi agama ini tidak boleh berubah. Bagaimana caranya? Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita jalankan agama ini sesuai dengan nafsu kita, maka kita mulai akan menggeser nilai-nilai dan ideologi pemahaman agama yang kita cintai ini. Dan akhirnya agama ini akan mulai berubah sebagaimana terjadinya kaum-kaum terdahulu ketika mereka sudah ditinggalkan oleh nabi-nabi mereka, kemudian mereka merubah cara penyembahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan oleh para nabi-nabi mereka. Maka ini umat akhir zaman. Tidak ada lagi nabi dan tugas dakwah ini dilimpahkan kepada umat ini sendiri. Sejauh mana mereka mau menjalani perintah Allah, yaitu dakwah, mengajak manusia ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikian sahabat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.